Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui pantauan arus mudik dari sejumlah titik. Kita awali dari gerbang tol Brexit terlebih dahulu. Stephanie Patricia sudah sedia untuk melaporkannya untuk Anda. Ya Stephanie, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Abraham, Yufi, dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak pagi hingga sore hari ini, arus lalu lintas di Brebes Timur terpantau masih ramai lancar. Dari pantauan kami tidak terjadi kemacetan ataupun antrian panjang kendaraan seperti yang terjadi di tahun sebelumnya. Termasuk juga di jalur Pantura terpantau masih lancar di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Tegal, Semarang, Jawa Tengah maupun juga arah sebaliknya mengarah ke Kota Brebes. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa memang tol baru yang dioperasikan, yakni tol Kaligangsa Gringsing, efektif untuk mengurai kemacetan seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, di mana tol Kaligangsa sudah diresmikan kemarin dan mulai bisa digunakan pemudik sejak pagi hari tadi. Dari pantauan kami hingga sore hari ini, arus lalu lintas di tol Kaligangsa Gringsing juga masih ramai lancar. Para pemudik hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam saja untuk bisa mencapai Gringsing sejak memasuki tol Kaligangsa. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ini merupakan jalur tol fungsional yang sebenarnya belum rampung, sehingga para pemudik dihimbau untuk tetap berhati-hati mengingat masih minimnya rambu jalan, masih minimnya penerangan, dan jalur ini juga masih sangat berdebu. Selain itu juga para pemudik kembali diingatkan dengan kecepatan maksimum untuk melalui jalur tol Kaligangsa Gringsing ini, yakni sebesar 40 km per jam. Abraham, Yufi, dan juga pemirsa, diprediksi tahun ini akan kembali di tol Brebes Timur ini akan mengalami peningkatan volume kendaraan antara 5 hingga 15%. Namun harapannya memang tidak terjadi penumpukan kendaraan karena sudah tersedianya jalur tol baru yakni Kaligangsa Gringsing. Abi dan Yufi kembali ke studio. Baik, terima kasih Stephanie laporan Anda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Batang, ada Vicky Rian. Sudah terjadi peningkatankah di sana terkait dengan volume kendaraan, Vicky? Dan juga Yufi, sejak difungsikannya ruas tol fungsional Brebes Gringsing ini sejak kemarin sudah banyak pemudik yang memanfaatkan jalur alternatif ini. Berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi ini memang meski belum nampak adanya kepadatan, namun sudah banyak kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Brebes Gringsing ini. Keberadaan tol Brebes Gringsing memang sepertinya mendapat sambutan positif dari para pemudik yang hendak menuju kota-kota di Jawa Tengah. Tol dengan panjang 110 km ini memang menjadi alternatif dan juga menjadi pemecah kemacetan di pintu keluar tol Brebes Timur atau Brexit ini yang kerap terjadi ketika musim mudik Lebaran tiba. Namun memang ruas tol Brebes Gringsing ini hanya diperuntukkan khusus untuk kendaraan golongan 1, yaitu seperti mobil, dan artinya ini kendaraan seperti bis maupun truk tidak dapat melintas di ruas tol Brebes Gringsing. Namun perlu kami infokan juga Abe dan Yufi bahwa pasalnya ini pengerjaan ruas tol Brebes Gringsing belum rampung 100%, artinya ini masih banyak hal yang belum memadai. Seperti berdasarkan pantauan kami ini masih banyak jalan yang bergelombang, dan tentunya ini membuat para pemudik nantinya yang hendak melintas di ruas tol Brebes Gringsing ini tidak dapat memacu kendaraannya dengan maksimal. Mereka hanya diperbolehkan memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimal 40 km per jam saja. Selain itu juga berdasarkan pantauan kami ini masih minim sekali rambu-rambu lalu lintas serta petunjuk arah, sehingga ini tentunya akan mempersulit para pemudik yang melintas di ruas tol ini untuk mengakses tujuannya. Tidak hanya itu, bahkan juga ketika malam hari ini kami pantau bahwa penerangan yang ada sangat tidak memadai, sehingga bagi para pemudik dihimbau untuk dapat mengakses tol ini pada pagi dan siang hari. Yufi dan juga Abe. Ya, itu ada Vicky Rian di Batang. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan tol Cikarang Utama. Sudah ada rekan kami Bernadetta Daniar di sana. Ya, Bernadetta, seperti apa kondisi lalu lintas di sana? Dan juga Uci, berdasarkan pantauan kami sore hari ini, kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke kawasan Cikampek masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya antrian penumpukan di gerbang tol Cikarang Utama. Namun walaupun terlihat ramai lancar, ternyata ada kenaikan persentase lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama ini sebesar 20%. Karena pada hari biasanya untuk arus lalu lintas yang melintas di kawasan ini hanya mencapai 31.000 kendaraan. Namun hingga sore hari ini sudah ada lebih dari 37.000 kendaraan yang melintas
melalui gerbang tol Cikarang Utama. Kepadatan arus lalu lintas atau kenaikan arus lalu lintas ini biasanya terjadi pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 11, lalu akan berlanjut meningkat pada petang hari atau tepatnya setelah berbuka puasa. Dan memang sore hari ini pihak pengelola tol masih mengoperasikan secara normal 14 gerbang tol dan telah mempersiapkan 20 gerbang tol jika puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat pekan ini. Dan memang untuk arus lalu lintas ini pada melalui gerbang tol Cikarang Utama ini dilalui oleh para pemudik yang akan menuju ke kawasan Cikampek lalu dilanjutkan perjalanan menuju kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan Abraham, Uci serta pemirsa, berdasarkan pantauan kami juga pada sore hari ini, kendaraan bermuatan besar atau truk masih mendominasi jalur Jakarta menuju kawasan Cikampek. Hal ini mengingat besok sudah dimulai larangan untuk kendaraan yang bermuatan besar melintas di jalur tol ini. Dan Uci serta Abraham, ada beberapa fasilitas yang biasa digunakan oleh para pemudik, salah satunya adalah parking bay. Parking bay ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan rest area atau tempat peristirahatan, di mana ada lokasi parkir, ada public toilet dan juga ada musola, dan ini bisa dimanfaatkan secara gratis di kilometer 18, 41 dan juga 59. Demikian Abraham dan Uci, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bernadetta Daniar, laporan Anda langsung dari pintu tol Cikarang Utama di Jawa Barat.